Halo teman-teman. Oke, selamat datang di Sabtu Berpikir episode kedua. Wow. Oke, jadi kenapa aku nggak upload Sabtu kemarin itu karena sebenarnya pindahan ke tempat baru, ke apartemen baru, which is sekarang. Mungkin bakalan banyak Sabtu Berpikir tuh ada di area atau setup kayak gini. Sebenarnya lumayan banyak yang harus dipindahi, prosesnya gitu ya. Kalau barang-barangnya sih nggak terlalu banyak, cuman proses pemindahannya tidak seperti pemindahan eh, kayak pindah kosan gitu di Indonesia. Cuman aku bersyukur banget bisa pindah ke tempat ini dan em, jujur setupnya lumayan bagus, aku lumayan puas. Dan ya, jadi di Sabtu Berpikir episode 2 ini tuh sebenarnya yang bikin aku kepikiran ya minggu ke belakang ini tuh ada satu video dari Harvard Business Review, kalau nggak salah nama channelnya. Jadi Universitas Harvard, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, itu salah satu universitas ternama di Amerika. Dan dia punya YouTube channel namanya Harvard Business Review. Teman-teman bisa cek di YouTube gitu. Dan di salah satu videonya itu ada satu yang booming gitu, satu yang lumayan viral, di mana kalau nggak salah sih profesor di bidang bisnis mungkin, ya karena Harvard Business ya. Di bidang bisnis tuh ngebahas soal plan sama strategi. Nah, bagi orang yang nggak tahu apa itu plan dan strategi kayak aku pikir dua kata itu sama. Ternyata setelah aku nonton video itu, semua pandangan aku soal strategi dan plan itu tuh apa ya, berubah, sangat-sangat berubah drastis. Dan ternyata mereka dua kata itu tuh dua kata yang berbeda, strategi sama plan. Em, Mungkin teman-teman bisa nonton videonya sendiri gitu ya di YouTube channelnya Harvard Business Review untuk tahu lebih lanjut. Tapi cuman di Sabtu Berpikir ini ya again idenya adalah apa yang bikin aku kepikiran selama seminggu ke belakang kan. Ya udah satu topik itu, satu video itu yang bikin aku kepikiran, lumayan kepikiran selain pindahan ya. Itu adalah ternyata dua hal itu tuh berbeda, strategi sama plan. Nah, em, dia di video itu juga dibahas soal kenapa kita sering banget dengar term strategic planning. Nah, menurut si profesor ini itu tuh dua hal yang berbeda. Jadi nggak bisa sebenarnya strategic planning itu sebenarnya gimana ya, agak kurang valid lah. Karena dua hal itu nggak bisa digabungin, itu dua hal yang berbeda, strategi dan plan. Nah, di sini tuh aku pengen ngejelasin mungkin ya dengan cara aku sendiri gitu dalam bahasa Indonesia. Jadi, menurut si profesor ini, strategi itu adalah pilihan-pilihan yang kita ambil sehingga kita tuh selalu ada di posisi yang menang. Nah, itu yang aku tangkap dari video Harvard Business Review itu, bedanya strategi sama plan. Setelah aku pikir-pikir, oh iya ya, strategi itu adalah pilihan-pilihan yang kita ambil supaya kita ada di posisi yang menang. Itu kenapa mungkin catur tuh adalah salah satu game yang sangat amat erat kaitannya sama strategi. Karena biasanya kita tuh kalau aku sih, aku tidak jago di catur by the way. Cuman pernah main gitu ya. Dan ada beberapa periode lah atau fase waktu pas remaja tuh aku main catur lumayan intensif lah waktu SMP. Karena waktu itu di setiap di setiap akhir semester atau apa tuh ada lomba catur. Nah, aku biasanya main-main aja gitu sama teman gitu, have fun. Dan seiring berjalannya waktu gitu ya, saking seringnya aku main, aku tuh udah nggak mikirin satu atau dua langkah selanjutnya, tapi aku mikirin the whole um, possibilities gitu. The whole possibilities yang akan terjadi kalau misalnya aku gerakin pion ini, nanti dia bakalan ini, kalau misalnya aku... Jadi aku coba push the limit, tidak hanya mikirin satu dua step selanjutnya, tapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, step 4 ke fourth step, fifth step, langkah-langkah apa nih yang bakalan aku ambil supaya aku ada di posisi yang enak nih, nggak kena skakmat, nggak kena apa. Nah itu ternyata strategi gitu.
Jadi pilihan-pilihan yang kita ambil biar kita ada di posisi yang menang. Terus aku kayak, ih, gila, itu bikin aku kepikiran loh kayak, wow, ternyata beda ya. Nah, oke, itu tadi strategi. Yang kedua tuh plan. Kata plan. Ternyata plan itu, kalau yang aku tangkap dari video itu ya, nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Plan itu adalah, kalau nggak salah, set of tasks yang diambil untuk achieve suatu goal, untuk achieve suatu tujuan, untuk kita capai suatu tujuan. Dan setelah aku pikir-pikir, oh iya ya, benar juga. Ternyata plan itu tuh yang aku tangkap dari video itu tuh lebih ke step by stepnya. By the way, aku minta maaf kalau misalnya kalian anggap ini kayak masa gitu doang nggak tahu. Aku beneran nggak tahu guys. Dari awal aku nggak tahu, ternyata beda. Jadi bear with me dengan pikiran yang cetek ini, yang agak dumb sedikit. Dan ternyata plan itu adalah set of tasks untuk mencapai sebuah goal. Apa nih yang harus kita ambil supaya apa nih goalnya apa, kemudian kita dari situ nyusun plannya, step by stepnya untuk achieve goalnya gitu. Nah, ini tiba-tiba tuh aku kepikiran soal balik lagi ke kata strategi ya. Itu tuh aku kepikiran dengan term, aku kan lagi coba bikin konten lagi sama bikin konten di TikTok. Aku tuh sering banget dengar term dari konten-konten spesialis tuh soal blue ocean, red ocean. Itu term yang masuk terus di FYP aku. Blue ocean, red ocean. Kalau kamu mau bikin konten tuh kamu harus mikirin blue ocean, red ocean. Kamu harus coba practice blue ocean, red ocean. Terus setelah aku pikir, mungkin itu ya kenapa namanya itu Blue Ocean Red Ocean Strategi, bukan Blue Ocean Red Ocean Plan. Tiba-tiba kepikiran aja, kenapa namanya Blue Ocean Red Ocean Strategi, bukan Blue Ocean Red Ocean Plan. Karena itu tuh sebenarnya ya, apa ya, strategi yang ngebuat kita tuh bisa menang dalam hal konteksnya ini perkontenan. Ketika kita pakai Blue Ocean Red Ocean. Nah, ngomongin Blue Ocean Red Ocean kan, ini hal yang terpisah by the way. Aku ngomongin Blue Ocean Red Ocean, tiba-tiba kepikiran Blue Ocean Red Ocean itu aku selalu salah tangkap. Aku pikir Blue Ocean Red Ocean strategi itu adalah kalau misalnya kita ada di industri atau ada di area yang udah banyak banget kompetitornya, which is atau pemainnya udah banyak, yang artinya itu udah red gitu ya, udah red ocean, kita harus cari field yang lain gitu. Kita harus nyari hal yang lain yang jauh banget dari kita mungkin, atau yang kita nggak punya expertise di dalam situ, untuk cari blue ocean-nya. Nah ternyata aku salah tangkap guys. Aku pikir kayak gitu, dan ternyata setelah ngelihat, nah habis nonton video Harvard itu, aku kepikiran Blue Ocean, Red Ocean, aku buka Blue Ocean, Red Ocean lagi gitu, artikel, terus habis itu video-video itu ngejelasin soal itu. Ternyata, tapi aku nggak tahu juga ini benar apa enggak ya, cuman ini ngelantur aja. Dan aku revisi lagi, dan revisi dari hasil research soal Blue Ocean, Red Ocean strategi itu bikin aku kepikiran lagi. Ternyata bukan, kalau misalnya field-nya itu udah banyak kompetitornya, itu tuh bukan kita nyari field baru lagi, tapi apa nih yang buat kita beda sehingga kita bisa create blue ocean kita di antara red ocean ini. Jadi apa yang bikin kita beda, apa yang bikin kita stand out, sehingga kita bisa penetrate market baru, atau mungkin kita bisa create market demand baru gitu. Ternyata kayak gitu. Jadi poinnya bukan dicari field yang sedikit pemainnya, tapi lebih ke mungkin niche down, atau lebih ke cari hal yang beda dari yang lain sehingga kita bisa menang. Again, menang kan. Kalau misalnya kita beda, kita niche down, ya pemain di situ mungkin cuman kita gitu, atau mungkin semakin sedikit, which means peluang untuk kita menang semakin tinggi. Di video itu dia juga ngebahas soal kalau nggak salah ada maskapai di Amerika namanya Southwest atau apa, dia ngebandingin. Jadi si maskapai ini dia bisa berkembang itu karena dia pakai strategi yang menurut si profesor ini tuh bagus.
Jadi dia ngeliat kompetitornya, terus dia ngeliat ya ini salah satu mungkin implementasi Blue Ocean Red Ocean strategi juga. Si maskapai ini ngelihat maskapai-maskapai lain itu pada mahal-mahal semua gitu. Kenapa? Karena ya mungkin yang ditawarkan di pesawat itu mewah-mewah, ada jualan tas, dikasih barang ini, makanya harganya mahal. Nah, si Southwest ini dia itu nge-brand diri mereka, jadi strategi memposisikan diri mereka gitu, strategi yang mereka pakai adalah mereka kalau nggak salah mereka nge-brand diri dia itu sebagai pengganti salah satu public transportation lah gitu. Nah, setelah dia nge-brand kayak gitu, ya dia jadi punya ini kan competitive edge itu kan. Oh, dia murah, dia low cost, tapi saya bisa pindah dari A ke B. Dan akhirnya ya dia berkembang. Itu kenapa strategi itu beda sama plan. Aku nggak tahu ini video akan di-cut, tapi aku nggak tahu bagian mana yang harus di-cut ya. Mungkin bakal di-upload full. Jadi mungkin itu aja sih teman-teman yang bakalan yang bikin aku kepikiran beberapa yang seminggu ini di Sabtu Berpikir. So ya sampai jumpa di episode selanjutnya di minggu ini, harusnya di minggu ini. Aku ada satu hal yang kepikiran, jadi stay tune, aku bakalan upload lagi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Bye bye.